Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak, Allahu alam. Gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan jangan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Ustadz Khalid bermasalah ini, membahas itu lagi ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana dia itu tidak mengetahui rukun qauli ya. Di sebagian komentar itu kan, oh itu kan bukan dari hadis, wajar tidak tahu, itu kan bukan perkara yang harus diketahui. Nih, begini, ilmu itu dia sudah mengalami proses ya, itu sudah lama. Jadi harus diingat, Islam itu bukan agama baru kemarin sore. Ini sudah 1400 tahun ya, sampai kepada kita. Dan saya sering mengatakan ada gap di antara apa yang Rasulullah SAW katakan dengan apa yang kita bisa pahami saat ini. Nah, oleh karena itu para ulama itu banyak sekali menjaga ilmu agama ini karena luas dan bukan hanya dalam satu subjek saja, bukan hanya dalam satu permasalahan, maka akhirnya keluarlah funun, cabang-cabang ilmu. Ya, disitulah pada akhirnya akan keluar istilah-istilah yang memang pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada. Ya, istilah kalau misalkan di dalam tajwid itu seperti idgham, izhar ya. Sejak kapan itu ada hukum nun mati menghadapi ho begitu ya, nun mati menghadapi ba disebut iqlab, itu sejak kapan? Zaman Rasulullah itu tidak ada ya hal seperti itu. Kenapa? Karena memang pada saat itu sudah jibillah, sudah menjadi malakah, sudah menjadi potensi yang hidup pada orang-orang saat itu. Ada alasan kenapa Rasulullah SAW sewaktu kecil beliau itu disusui oleh Sayyidah Halimah. Di antara tujuan orang-orang Arab dahulu itu suka menyusukan anak-anak laki-lakinya ke orang-orang pedalaman, itu diantaranya supaya belajar bahasa Arab yang fasih. Karena di Mekah itu dia kalau sekarang itu ya sudah metropolitan. Dan Mekah itu dia jalur perdagangan yang bukan hanya orang Arab saja. Jadi bahasanya sudah banyak tercampur, tidak asli. Nah, karena itulah dahulu orang-orang itu yang laki-lakinya itu suka disusukan ke pedalaman-pedalaman. Itu supaya belajar bahasa Arab yang asli. Nah, di sini kita seharusnya sudah mendapati gambaran ya di antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu jangankan oleh kita sekarang, oleh para sahabat dahulu pun kadang-kadang mereka itu tidak paham. Makanya kalau misalkan membaca Sahih Bukhari, di situ ada bab khusus tentang tafsir Al-Quran. Itu adalah riwayat-riwayat yang mana ada lafaz atau ada kata-kata yang tidak dipahami oleh para sahabat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab. Dan itu bukan hanya di dalam Al-Quran sebetulnya, tapi ada juga di dalam hadis. Rasulullah itu mengucapkan sesuatu, kemudian para sahabat tidak paham, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan. Padahal Rasulullah itu berkata dengan bahasa Arab, dan para sahabat pun mendengarnya orang Arab juga. Tapi kok ada gap seperti ini di antara para sahabat dan Rasulullah? Karena memang Rasulullah itu bahasa Arabnya yang paling fasih ya. Makanya dikatakan afsahu man qala bid-dad ya, atau afsahu man nataqa bid-dad. Itu bukan berarti Rasulullah itu paling fasih nyebut dod, bukan. Tapi dod itu adalah lafaz atau huruf yang khusus hanya ada pada bahasa Arab. Jadi itu adalah kiasan ya. Dzikrul ba'di bi iradatil kulli. Jadi maksudnya itu Rasulullah adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Nah, karena ada gap seperti itulah, maka akhirnya keluar fan-fan ilmu ya, dari mulai fan qiraatnya yaitu yang kita sebut dengan tajwid. Kemudian ada fan rimanya yang kita sebut dengan ilmu arud. Kemudian ada cara memahami majaznya yang kita sebut dengan ma'ani dan bayan. Kemudian mengindahkan bahasanya yang kita sebut dengan badi'. Ya, kemudian kalau sudah masuk ke dalam fikih ya otomatis tuh ada bahasa-bahasa baru seperti syarat, rukun
Yang mana itu semua sudah established. Dia sudah tersusun menjadi fan ilmu tertentu, dia sudah menjadi science, ya. Nah, jika ada seseorang dia itu mengaku dirinya adalah seorang alim, seorang ustadz, apalagi lulusan Madinah begitu, tetapi tidak akrab dengan satu nama yang namanya rukun qauli, itu sudah parah itu. Berarti dia itu tidak mendapatkan ilmu sebagaimana harusnya. Jadi untuk orang-orang yang belajar fikih ya, tatkala Khalid bermasalah itu ditanya mengenai rukun qauli kemudian tidak bisa menjawab, itu seperti kita nanya sama ustadz, apa hukumnya nun mati bertemu dengan ba? Kemudian dibilang, hukum apa ya? Nggak ada hukumnya, wallahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Itu seperti itu. Jadi ini menandakan sebetulnya yang dia tahu itu apa. Nah ini. Nah, di dalam video yang kali ini saya ingin membahas nih satu permasalahan. Ini videonya sudah lama ya, 7 tahun yang lalu. Kenapa ini video sudah lama masih dikorek-korek? Ya karena mereka itu tukang fitnah sama Asy'ariyah Maturidiyah. Kita mah nggak fitnah, kita mah mengeluarkan faktanya begitu. Ini ada fakta bahwa Khalid Basalamah ini dia ditanya mengenai kemakhlukan arsy. Apakah arsy ini makhluk atau bukan? Itu ditanyakan tuh sama dia itu. Nah, Khalid bermasalah ini dia mengatakan wallahu a'lam. Karena di dalam pikirannya arsy itu adalah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang penanya ini berkata, kalau arsy itu adalah makhluk, kemudian Allah di mana sebelum ada arsy? Dan itu bikin pusing memang begitu ya. Akhirnya dia jawab wallahu a'lam. Dan ini sudah diklarifikasi ya sama Khalidnya sendiri. Cuman klarifikasinya nanti kita bahas agak akhir ya. Kita bahas di sini dulu. Apa konsekuensinya tatkala seseorang itu mengatakan masih wallah bukan makhluk, dalam hal ini adalah arsy. Atau kita katakanlah saja Khalid bermasalah ini dia tidak mengatakan bahwa itu bukan makhluk, tapi dia tawakuf. Dia mengatakan wallahu a'lam. Ini apa konsekuensinya? Begini ya, tidak semua masalah itu bisa dijawab dengan wallahu a'lam. Ini perbedaannya kita dengan ulama ya. Kalau ulama itu tatkala ditanya tentang suatu permasalahan, karena mereka adalah ulama, tahaqquqan fil kharij, dalam kenyataannya mereka memang ulama, mereka itu menjawab. Nanti permasalahan itu ada dua. Ada masalah yang qat'i, ada permasalahan yang zonni. Nah, di dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang qat'i, itu hampir tidak ditemukan para ulama itu mengakhiri dengan kata wallahu a'lam. Kalaupun nanti diakhiri dengan kata wallahu a'lam, itu ada maksudnya. Karena permasalahannya qat'i begitu. Nanti kalau misalkan dijawab dengan wallahu a'lam di akhir dan masalah itu qat'i, kemudian memang diperintah kita itu oleh agama untuk mentasdik perkara yang qat'i itu akan mengakibatkan kepada isyar ya, memberi isyarat adanya keraguan. Nah, makanya para ulama mutakalimin itu sangat jarang sekali setelah membahas sesuatu yang qat'i itu diakhiri dengan wallahu a'lam. Meskipun ada nanti di dalam beberapa permasalahan. Ya, yang mana Imam Sanusi itu sering mengakhiri dengan wallahu a'lam, tapi itu ada maksudnya. Nah, apabila dengan perkara yang zonni itu secara hampir seluruh para ulama itu mengakhirinya dengan wallahu a'lam. Karena wallahu a'lam ini pada akhirnya secara isyarat itu memberikan isyarat bahwa Allah itu yang paling mengetahui atas permasalahan yang kita bahas saat ini. Jadi misalkan ya, apabila Syafi'iyah itu ditanya mengenai bersentuhan kulit itu batal atau tidak. Nah, ini kan pertanyaannya, apakah bersentuhan kulit ini batal pada kenyataannya dalam pengertian di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dalam sangkaannya Syafi'iyah. Nah, kalau si penjawab ini dia mengirakan bahwa pertanyaan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah perkara yang zonni, maka setelah menjawab batal bersentuhan kulit itu dengan dalil aula mastumun nisa, kemudian pasti diakhiri dengan wallahu a'lam. Karena sang penjawab ini punya sangkaan yang ditanyakan oleh sa'il adalah keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ya orang awam itu wallahu a'lamnya dijawab di depan.
Kalau para ulama itu wallahu alam jadi belakang. Jadi setelah membahas permasalahan, apalagi permasalahan yang rumit begitu ya, dibahas dulu. Setelah selesai tuntas dibahas sebagaimana keilmuan yang ada pada diri mereka, baru mereka mengakhirinya dengan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang mengetahui secara hakikat pada kenyataannya bagaimana begitu. Nah, dalam case-nya Khalid bermasalah tatkala dia ditanya tentang arsy, kemakhlukannya, kemudian dia mengatakan wallahu a'lam, ini bermasalah. Kenapa ini bermasalah? Karena itu itu secara sharih membolehkan arsy itu bukan makhluk. Jadi yang mana kalau kita belajar ilmu kalam ya, yang namanya kemakhlukan bagi selain Allah itu adalah wajib, dan kekodiman bagi Allah Subhanahu wa taala itu wajib, dan kekodiman bagi selain Allah Subhanahu wa taala itu mustahil, maka kita itu harus tegas karena ini perkara yang qat'i. Apakah arsy itu makhluk atau bukan? Tidak boleh dijawab dengan wallahu alam itu harus dijawab dengan makhluk. Iya, begitu. Itu nanti sama saja jika kita ditanya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Orang yang menjawab Yesus itu Tuhan secara pasti, dia sudah kafir, sudah selesai, dia keluar dari keimanan. Apabila dia berkata bukan, ya selesai urusan. Itulah yang matlub, ya, yang dicari oleh syariat, menafikan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila dijawab wallahu a'lam, itu memberikan isyarat secara sharih bahwa qail sang menjawab ini, orang yang menjawab ini, dia membolehkan keadaan Nabi Isa sebagai Tuhan, meskipun dia itu tidak memposisikan apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan. Dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, jadi yang saya maksud dari video ini, tidak semua perkara itu bisa dijawab dengan wallahu a'lam di awal. Malah wallahu a'lam di akhir, kalau itu mengisyaratkan kepada bolehnya sesuatu itu terjadi dalam beberapa masalah, itu bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Misalkan ditanya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, kemudian dijawab bukan, tapi ya wallahu a'lam. Itu masalah. Ya, nanti masalah ini juga banyak kalau di dalam ilmu kalam itu, sebagaimana Syafi'iyah apabila ditanya apakah kalian beriman atau tidak, Syafi'iyah itu mengatakan boleh menjawab dengan insya Allah, ya. Ya saya iman insya Allah, itu boleh. Tapi madhab yang lain mengatakan itu tidak boleh, haram, karena itu menunjukkan kepada keraguan. Dan nanti ada pembahasan kenapa Imam Syafi'i mengatakan boleh, kenapa yang lain mengatakan tidak boleh. Ternyata cara pandangnya berbeda. Yang mengatakan wallahu alam itu boleh selama yang dimaksud itu adalah mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau sekarang Islam itu harus qat'i, harus yakin bahwa dia itu Islam. Nah, faktanya ya, perkataan Khalid Basalamah ini dia sudah dicabut. Ya, jadi tidak tahunya itu wallahu alamnya itu sudah dicabut. Jadi dia menegaskan sekarang itu saya sudah berposisi bahwa arsy ini makhluk. Nah, dari mana dia mengetahui bahwa arsy ini makhluk? Kemudian dia menukilkan perkataan-perkataan ulama begini dan begitu. Inilah yang kalau di dalam Asy'ariyah Maturidiyah dikatakan iman secara taklid, ya. Itu untung ya orang macam Khalid itu adanya di Islam, sehingga tatkala dia ditanyakan tentang arsy apakah dia makhluk atau bukan, dia nyari dulu ke ulama, yang mana ulamanya orang Islam. Tapi kalau orang macam Khalid ini dia hidupnya bukan pada lingkungan Islam, itu hampir bisa dipastikan secara adat dia itu tidak akan Islam. Karena kalau misalkan ditanya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, kemudian dia akan mencari-cari, sebentar ya saya lihat dulu perkataannya orang-orang yang lebih tahu daripada saya, kemudian lihat akwalnya, lihat perkataannya para rahib, itu nanti akan mengatakan oh ternyata Yesus ini adalah Tuhan karena para rahib berkata demikian, ya. Itu satu case saja, cuman beruntung saja adanya di Islam. Jadi tatkala melihat apakah arsy itu makhluk atau bukan, kemudian mengatakan para ulama itu makhluk, ya sudah katakan makhluk. Kalau misalkan yang dibacanya itu falasifah, itu kan mengatakan kodim itu alam, itu akan mengatakan kodim bukan makhluk. Inilah pentingnya memakai akal. Ya, nanti kalau misalkan kita itu memakai akal, kita ini sudah tidak perlu melihat dulu kepada perkataan para ulama, karena akan lazim perkara yang mustahil tatkala ada yang qadim selain Allah Subhanahu wa taala, itu diajarkan bagaimana cara memikirkannya.
Nah pada akhirnya nanti kalau misalkan ada perkataan-perkataan yang mengatakan ruh itu qadim ya bukan makhluk, kemudian lauh mahfuz itu bukan makhluk, Nur Muhammad itu bukan makhluk, itu udah nggak usah cari ke referensi mana-mana, akal langsung sudah bisa mengatakan itu pasti makhluk. Jadi perkataan Nur Muhammad bukan makhluk, perkataan ruh bukan makhluk, perkataan lauh mahfuz bukan makhluk, itu sudah bisa dihapus langsung, sudah bisa ditolak langsung tanpa harus mencari referensi-referensi begitu, karena akalnya jalan. Ya, nah ini. Jadi yang mau saya utarakan ya, bahwa menjawab pertanyaan dengan wallahu alam itu tidak melulu benar. Ada perkara-perkara yang mana kita itu dituntut oleh syariat untuk bersikap secara tegas, terutama dalam perkara-perkara yang qat'i, yang itu sudah dirumuskan oleh para ulama kalam apa yang harus diitikodi begitu. Jadi posisi ulama kalam itu sebetulnya itu sama dengan posisi ulama lughah, cuman bidangnya saja berbeda. Jadi kalau ulama lughah itu kan dia nahwiyin ya, kemudian bulagha begitu, orang-orang ahli balaghah itu kan ulama di dalam fan lughah ya. Ulama ahli tajwid itu fokusnya ya di situ. Kemudian fuqaha itu dalam ahkam fiqhiyah. Kemudian usuliyin itu dalam hal usul fikih. Ya, nanti ada kalau bahasa Inggris itu historiun ya. Itu ahli tarikh. Itu hanya fokus di dalam tarikh saja. Nah, mutakalimin ini adalah orang yang memfokuskan diri membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ fokus bidangnya. Makanya mereka ini orang yang paling hati-hati. Lah tiba-tiba ilmu kalam ini tidak boleh dipelajari. Nah, ini kan akhirnya outputnya ini kayak Khalid bermasalah ini. Begitu. Nah, makanya orang-orang yang ahlul mutakalimin ini, yang ahlul kalam, itu tatkala sudah dikuasai ahlul kalam, masuk kepada ilmu yang lain itu mudah. Karena syarat untuk membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan membahas tentang zatnya loh ya, itu membahas tentang sifatnya. Jadi mutakalimin itu membahas Allah, apabila yang dibahas itu zatnya, itu hanya sekedar adanya saja, bukan mahiyahnya, bukan hakikat zatnya Allah, itu tidak dibahas sama sekali. Jadi Allah itu ada. Nah, min haitsul wujud, apa saja sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibahas oleh mutakalimin. Makanya nggak bakalan menang fuqaha berdebat dengan mutakalimin, itu nggak bakalan menang loh fuqaha itu di dalam ilmu fikih kok. Mutakalimin itu khusus di dalam ketuhanan. Itu nanti dibahasakannya itu teologi. Nah, ala kulli halin, sebagai penutup ya, Khalid Basalamah ini pada momen dia mengatakan bahwa arsy ini bukan makhluk, bukan makhluk ya. Saya tidak tahu apakah arsy ini makhluk atau bukan. Pada momen itu dia itu sudah tidak menisbahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memungkinkan ada sesuatu yang lain bersifat dengan kekidaman ya, bersifat dengan qadim. Di antara rahasia la ilaha illallah itu di antaranya apa? Menafikan keilahan dari selain Allah ya, menegasikan ketuhanan, keilahan dari selain Allah. Jadi ilah ini dia adalah, mudahnya saja ya bahasanya, adalah jabatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, apa nanti konsekuensinya? Konsekuensinya itu semua khususiyatul ilahiyah, kekhususan ketuhanan, itu tidak boleh dinisbahkan kepada selain Allah. Jadi Allah inilah satu-satunya yang memiliki kekhususan ketuhanan. Apa di antara kekhususan ketuhanan itu? Di antara kekhususan ketuhanan itu adalah kebukan makhlukan, ketidak diciptakan. Nah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, jangan ditetapkan kepada yang lain. Pada momen kamu itu menetapkan kebukan makhlukan ini kepada selain Allah, momen itulah kamu sudah gugur dari tauhid. Ya, itu sudah tidak boleh. Dan tatkala kamu itu secara ragu apakah ini bisa ada pada selain Allah atau tidak, itu pun sudah gugur dari tauhid. Meskipun tidak menentukan apakah sesuatu ini makhluk atau bukan. Kenapa? Karena kamu sedang dalam keadaan syak. Bisa jadi ada khususiyah, ada kekhususan bagi selain Allah Subhanahu wa taala pada kebukan makhlukan. Nah, itu adalah keraguan. Keraguan itu dia sudah cukup untuk mengeluarkan seseorang dari ketauhidan,
begitu. Nah itu pembahasan globalnya. Adapun apakah Khalid Basalamahnya keluar dari Islam, bukan urusan saya, itu mah ya, itu mah urusannya mufti, kalau ada mufti, begitu, itu bukan urusan saya. Cuman secara ilmu ya seperti itu. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua amal perbuatannya dari momen dia itu membolehkan ketuhanan kepada selain Allah, itu semuanya hapus semua, ya. Kalau di Syafi'iyah, jadi konsekuensinya itu hapus semua. Kalau di Syafi'iyah itu tidak perlu diqadha. Jadi dia hanya hapus timbangannya saja, hapus pahalanya, cuman dia nufudz, ya selesai, tidak usah diqadha. Nanti dari momen dia keluar dari ketauhidan sampai dia masuk lagi, nah ini baru diqadha, ya. Nah, apabila pada mazhab yang lain, Hanafi kalau tidak salah, itu harus diqadha. Jadi ini umur berapa nih dia keluar dari ketauhidan? Dia keluar dari ketauhidan itu umur 30. Kapan dia balik? Umur 15 tahun. Berarti selama 15 tahun ini semua ibadahnya harus diqadha. Nah, itu Hanafi ya. Kalau tidak salah itu juga. Nah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.